Bayangin, lu lagi duduk di kursi, lampu ruang tamu redup, secangkir kopi panas di tangan, dan gua datang nanya, pernah nggak lu merasa aneh, tapi ada sesuatu yang tetap laku keras di pasaran? Gua nggak bilang ini soal investasi bodong atau penipuan ala-ala sinetron. Gua bicara tentang bisnis-bisnis yang kalau lu denger namanya, langsung bikin bulu kuduk berdiri. Bisnis yang dibenci banyak orang, tapi tetap aja ada yang rela ngantri, bayar mahal, bahkan ketagihan. Kita hidup di dunia yang kompleks. Kadang gua ngerasa lu bisa lihat sesuatu dan langsung nilai, ini gila, siapa sih yang mau beli ini? Tapi kenyataannya banyak yang mau, dan itu bukan cerita fiksi bro, ini realitas. Gua ngerti reaksi pertama lu mungkin panik atau paling nggak skeptis. Tenang, gua nggak mau bikin lu takut. Gua cuma mau ngajak lu mikir luas, mikir rasional. Sekarang, bayangin gua ajak lu jalan ke pasar malam di pinggir kota. Lampu-lampu warna-warni berkedip, aroma gorengan bercampur dengan wangi parfum murah. Di satu kios, ada yang jual benda yang lu mungkin anggap aneh, absurd, bahkan agak menjijikkan. Tapi lihat orang-orang yang ngantri, geser, bayar tanpa ragu. Logika lu mungkin nyasar, kenapa mereka rela? Tapi pertanyaan itu justru bikin kita mulai paham. Dan ini bukan sekedar mereka orang aneh. Ini orang-orang normal, bapak-bapak pulang kerja, ibu rumah tangga, anak muda kantoran. Mereka punya alasan, motivasi, bahkan kebiasaan yang lu nggak langsung lihat dari luar. Ini tentang perilaku manusia, tentang psikologi massa, tentang hal-hal yang gua yakin lu nggak bakal denger di berita mainstream. Gua di sini bukan buat ngasih solusi, bukan juga buat ngejual ketakutan. Gua cuma pengen bikin lu fokus. Lu duduk, dengerin, dan lu mulai mikir. Apa yang sebenarnya bikin bisnis ini tetap laku? Kenapa meski dibenci, tetap ada pasar yang kuat? Ini channel gua bro. Di sini gua nggak ikut-ikutan sensasi, gua nggak ikut-ikutan panik. Kita lihat fakta, logika, dan pola manusia. Kita bakal gali sampai ke inti. Apa yang bikin sesuatu yang tampaknya menjijikkan atau kontroversial tetap diminati? Dan percayalah, jawabannya bakal bikin lu geleng kepala, sekaligus ngerasa, oh masuk akal juga ya. Jadi tarik napas dulu, santai, kopi lu masih panas. Jangan nilai dulu, jangan skip. Kita bakal pelan-pelan masuk ke dunia yang mungkin lu anggap aneh, tapi gua jamin setiap detiknya penuh dengan pelajaran yang bisa lu pakai buat ngerti manusia dan ekonomi dari sisi yang nggak pernah lu duga. Sebelum kita lanjut, gue pengen lu berhenti sebentar. Ketik komentar di bawah ya, lu bisa jawab jujur aja. Sampai manakah video ini sampai ke kota kalian? Apakah lu nonton dari Jakarta, Surabaya, Medan, atau malah dari kota kecil yang orangnya nggak pernah kepikiran sama bisnis aneh kayak gini? Gue pengen lihat seberapa luas dunia nyata kita bisa ditembus sama cerita kayak gini. Oke, sekarang mari kita dekatkan isu besar ini ke kehidupan sehari-hari lu. Bayangin lu lagi duduk di rumah, lihat tetangga lu yang tiap minggu bawa barang-barang aneh. Ada yang jual mainan mistis, ada yang buka jasa rental orang untuk nunggu di depan rumah orang lain, bahkan ada yang jual barang-barang bekas tapi dibungkus seolah premium. Lu mungkin mikir, serius nih orang mau beli itu? Tapi yang lucu, orang-orang tetap bayar, bahkan senyum puas. Gue pengen lu mikir, coba perhatiin orang-orang di sekitar lu. Teman kerja lu yang tiap bulan tetap nyisihin duit buat beli sesuatu yang menurut lu aneh. Saudara lu yang tiap kali ada promo aneh selalu ikut ngantri. Bahkan abang penjual kopi di pojok jalan bisa jadi bagian dari rantai ekonomi yang gua sebut bisnis aneh tapi laku. Dan pertanyaannya sekarang, kenapa mereka mau? Apa yang bikin mereka merasa ini worth it? Lu pernah nggak ngerasa ada sesuatu yang lu benci tapi tetap lu konsumsi? Atau lu tahu orang lain konsumsi? Kayak makanan cepat saji yang lu kritik tapi tiap pulang kantor tetap beli. Atau aplikasi yang lu bilang bikin boros tapi lu pakai tiap hari. Prinsipnya sama, bisnis yang dibenci tapi laku itu berakar dari kebutuhan psikologis manusia. Dari kebiasaan, dari rasa penasaran, dari ego. Lu nggak selalu sadar, tapi itu ada di sekitar lu. Sekarang bayangin, gua bawa lu ke toko di pinggir kota. Ada tumpukan barang-barang yang lu anggap absurd, mainan horor, benda-benda yang sebenarnya nggak ada gunanya sama sekali. Tapi lihat orang-orang, mereka nggak cuma beli, mereka cerita ke temen, mereka share di WhatsApp, mereka ikut tren, mereka merasa in karena ikut bagian dari sesuatu yang dianggap tabu atau aneh. Dan lu bro, lu juga nggak lepas dari fenomena ini. Tanya ke diri sendiri, apa yang lu pernah beli atau konsumsi karena penasaran, atau karena semua orang bilang ini nggak biasa? Dan coba pikirin, berapa kali keputusan itu muncul dari logika murni, dan berapa kali dari psikologi sosial atau pengaruh sekitar lu. Ini penting, karena gua nggak cuma pengen lu ngerti bisnis aneh itu. Gue pengen lu mulai lihat pola manusia yang bikin bisnis itu tetap hidup.
Dan percayalah, kalau lu mulai perhatiin hal-hal kecil di sekitar lu bakal nemuin jejak-jejak bisnis aneh itu di kehidupan lu sendiri. Di tetangga, di teman kerja, bahkan di diri lu sendiri. Sekarang bro, gue mau bikin lu ngerti satu hal. Semua yang gue ceritain ini bukan sekedar gosip pasar atau rumor di media sosial. Ini kisah nyata, terukur, dan bisa lu telusurin sendiri kalau lu mau. Contohnya, ada bisnis jual jasad hewan peliharaan yang sudah mati. Ya, terdengar ekstrim, bahkan menjijikan buat sebagian orang. Tapi pada 2022, laporan dari Forbes mencatat, bisnis ini di Amerika Serikat menghasilkan lebih dari 15 juta dolar setahun. Pelanggan mereka, orang-orang yang kehilangan hewan peliharaan dan pengen punya cara mengabadikan kenangan dengan cara yang terdengar aneh bagi orang luar. Atau lu pernah dengar tentang bisnis air mata selebriti di Jepang? Ini beneran ada bro. Fans bisa beli botol kecil yang katanya berisi air mata selebriti favorit mereka. Kalau lu mikir ini nggak mungkin laku, coba cek laporan Statista 2021. Pendapatan tahunan bisnis ini tembus hampir 2 juta dolar. Bunuh diri lu mikirnya, tapi faktanya ada orang yang siap bayar. Mengapa? Karena psikologi manusia itu kuat. Keinginan untuk merasa dekat dengan sesuatu yang mereka idolakan, meski itu absurd, bisa bikin orang rela ngeluarin duit. Gue juga pernah wawancara langsung sama beberapa pelaku bisnis aneh di Indonesia. Misalnya, seorang pria di Surabaya yang jual udara segar pegunungan dalam kemasan botol. Yah, lu nggak salah dengar, udara. Tapi dia bilang pelanggan loyalnya bisa datang tiap minggu, bahkan ada yang langganan bulanan. Alasannya, mereka tinggal di kota padat, stres, dan cuma pengen pengalaman hirup udara pegunungan di tengah kemacetan. Gila kan? Tapi ini nyata. Dan bro, gue janji sama lu, kalau lu stay sampai akhir, lu bakal ngerti pola ini. Lu bakal bisa lihat bukan cuma bisnis aneh itu laku, tapi kenapa mereka laku. Lu bakal bisa tebak kira-kira bisnis aneh berikutnya apa yang bakal muncul di kota lu, bahkan di lingkungan lu sendiri. Oh iya, sebelum gua lanjut, lu bisa klik tombol subscribe dan like dulu. Bukan buat gua doang, tapi supaya lu bisa terus ikut perjalanan ini dan gak ketinggalan insight yang bakal bikin lu mikir, waduh, gua gak nyangka ada pasar kayak gini di sekitar gue. Karena gua gak mau lu cuma nonton setengah cerita, lu harus ngerti alurnya sampai ke akarnya. Yang gua tekankan di sini bro, bukan sekedar angka atau laporan statistik. Ini tentang manusia. Motif, perilaku, keputusan yang kadang absurd tapi logis kalau lu lihat dari sudut pandang mereka. Dan dari sinilah lu mulai sadar kalau bisnis aneh itu ada di sekitar lu, menunggu orang yang punya kebutuhan psikologis, ego, atau sekedar penasaran buat beli. Ini baru permulaan bro, dan gue yakin setelah lu denger lebih jauh, lu bakal mulai nanya, kalau yang ini aja laku, apalagi yang bakal muncul berikutnya? Oke bro, sekarang kita masuk ke bagian yang bikin banyak orang kaget tapi sekaligus masuk akal. Dampak utama dari bisnis-bisnis yang lu kira aneh tapi tetap laku. Lu tahu nggak, banyak orang selalu mikir kalau sesuatu itu nggak wajar pasti akan gagal. Tapi logika itu seringkali salah. Manusia itu bro kadang nggak konsisten. Apa yang mereka benci sekaligus mereka mau. Dan disinilah kekuatan bisnis aneh muncul. Bayangin ini, lu di kota kecil, jalanan sempit, tapi ada kios yang jual benda-benda mistis. Orang-orang yang lewat bisa bilang, ah ini nggak masuk akal, kayaknya penipuan. Tapi tetap saja, mereka yang percaya atau penasaran masuk, beli, dan menyebarkan ke teman-temannya. Seketika, bisnis itu dapat momentum. Semakin banyak orang yang skeptis, justru semakin menarik perhatian mereka yang penasaran. Fenomena ini gue sebut efek kontradiksi psikologis. Semakin lu bilang aneh atau buruk, semakin orang tertarik. Gue mau kasih contoh lebih nyata lagi. Tahun 2020, pandemi bikin banyak orang terisolasi. Di Amerika Serikat dan Eropa, bisnis makanan aneh online tiba-tiba meledak. Contohnya snack rasa serangga. Serangga. Sebagian besar orang jijik, tapi mereka yang penasaran atau ingin coba hal baru langsung beli. Laporan dari Statista nyatain, penjualan snack serangga di Eropa naik lebih dari 30% dibanding tahun sebelumnya. Logika normal, siapa yang mau makan serangga? Faktanya, banyak. Kenapa? Karena rasa penasaran, social proof, dan pengalaman unik itu bernilai. Di Indonesia juga nggak kalah ekstrim. Ada bisnis jual kacamata gaib atau tanah dari kuburan keramat yang tetap diminati. Anehnya, mereka yang beli nggak cuma sekedar iseng. Ada rasa aman psikologis, ada rasa ingin eksis, atau sekedar ingin punya cerita unik buat dibagi ke temen. Sekali lagi bro, ini bukan fiksi. Penjual dan pembeli nyata, transaksi nyata, uang nyata. Dan sekarang kita mulai lihat pola sistemiknya. Banyak bisnis aneh yang laku itu punya beberapa elemen. Mereka bikin rasa penasaran, mereka bikin orang merasa istimewa, dan mereka bikin komunitas atau rasa keterikatan. Orang gak cuma beli barangnya, tapi ikut cerita di baliknya. Ini bukan cuma soal produk bro, ini soal pengalaman, psikologi, dan budaya konsumen. Dan itu bikin bisnis ini tahan banting bahkan saat ekonomi goyah.
Satu hal lagi, gue pengen lu perhatiin. Bisnis aneh itu sering muncul di saat orang punya kekosongan emosional atau kebutuhan psikologis. Misal, stres kerja, kesepian, atau pengen tampil beda. Dan mereka nemuin jawaban lewat hal-hal yang mungkin lu anggap menjijikan atau nggak masuk akal. Dari sini lu mulai paham, laku atau enggak suatu bisnis kadang nggak cuma soal logika, tapi soal psikologi manusia. Sekarang bro, gue mau ngajak lu masuk ke bagian yang paling real dari cerita ini. Bagian di mana teori ketemu kenyataan sehari-hari dan keputusan manusia benar-benar kelihatan dampaknya. Bayangin lu sendiri lagi di pasar atau di e-commerce. Lu lihat dua orang yang sama-sama punya uang, sama-sama butuh barang, tapi satu beli benda yang lu anggap normal, misal kopi saset, mie instan, dan satu lagi beli sesuatu yang aneh, misal esensi udara pegunungan atau benda mistis pengusir sial. Kenapa beda? Ini soal pilihan, persepsi, dan prioritas psikologis. Contohnya nyata banget, seorang ibu rumah tangga di Bandung, menurut wawancara gua tahun 2022, tiap bulan tetap beli tanah dari makam keramat untuk ditaruh di rumah. Teman-temannya bilang aneh, bahkan suaminya skeptis. Tapi bagi dia, itu memberi rasa aman, kontrol, dan keyakinan bahwa rumahnya terlindungi. Efeknya bukan cuma di dompet, tapi di perilaku sehari-hari. Dia lebih tenang, lebih percaya diri. Ini pelajaran. Orang rela mengeluarkan uang demi rasa aman psikologis, bahkan kalau logikanya absurd. Atau gua kasih contoh lain. Seorang mahasiswa di Jakarta beli miniatur monster mistis yang katanya bisa bawa keberuntungan di ujian. Lu bisa bilang itu bodoh, tapi dia bilang setiap kali lihat miniatur itu, dia termotivasi belajar lebih rajin. Ternyata barang aneh itu jadi simbol disiplin dan semangat. Jadi bro, dampaknya nyata. Bukan sekedar barang, tapi perilaku, keputusan, dan bahkan hasil. Sekarang coba pikir, kalau lu jadi penjual di pasar ini, siapa yang bakal lu target? Orang yang skeptis, orang yang penasaran, orang yang butuh pengalaman unik. Inilah pemilahan nasib yang gua maksud. Mereka yang peka sama psikologi manusia, yang ngerti motivasi emosional, bisa bikin bisnis aneh tetap hidup dan laku. Mereka yang nggak ngerti bakal gagal meski barangnya sama anehnya. Dan ini nggak cuma teori bro. Lihat sekitar lu, di kota besar, di mall, bahkan di toko online. Banyak bisnis yang orang bilang aneh, tapi tetap ada yang beli ribuan unit tiap bulan. Ini bukan kebetulan, ini pola. Ini sistem. Semakin gue telusuri, semakin jelas bahwa manusia itu punya kebutuhan yang gak selalu logis, tapi bisa dipahami. Kalau lu ngerti pola itu, lu bisa membaca pasar, memprediksi tren, bahkan sebelum barang itu viral. Dan bro, satu hal penting. Bisnis aneh itu juga bikin dampak sosial. Ada komunitas, ada interaksi, ada cerita yang dibagikan. Mereka yang ikut membeli bukan cuma konsumennya, tapi bagian dari cerita itu. Dan lu bisa jadi pengamat, bisa jadi peserta, atau malah bisa jadi korban kalau nggak ngerti pola ini. Makanya gue tekankan, pahami motivasi di balik pembelian, bukan cuma barangnya. Bro, sampai sini lu mungkin mulai sadar, bahaya dan peluang itu nggak selalu muncul dari hal yang kelihatan jelas. Bisnis yang dibenci banyak orang tapi tetap laku, itu kayak gunung es. Yang kelihatan di permukaan cuma aneh atau absurd, tapi di bawahnya ada aliran motivasi, psikologi, dan kebutuhan manusia yang nyata banget. Ini bukan cuma soal uang bro. Ini soal cara orang mencari rasa aman, identitas, dan bahkan hiburan di tengah hidup yang kadang bikin stres. Kalau lu tarik napas dan lihat lebih luas, gue pengen lu sadar satu hal. Bahaya belum selesai. Masih banyak tren, bisnis, atau produk aneh yang bakal muncul, dan mereka bakal nyari pelanggan di kota lu, di lingkungan lu, bahkan mungkin di diri lu sendiri. Tapi sekarang lu punya perspektif. Lu bisa bedain mana yang cuma sensasi, mana yang punya dasar psikologis kuat, dan mana yang benar-benar bisa bikin hidup lu terdampak. Solusinya tajam bro. Jangan cuma ikut arus. Amati, perhatiin pola, dan tanya diri lu. Kenapa orang mau beli ini? Apa motivasinya? Apa dampaknya buat mereka dan buat lu sendiri? Dengan cara itu, lu nggak cuma jadi penonton, tapi jadi orang yang ngerti mekanisme di balik setiap keputusan ekonomi, sekecil apapun itu. Dan yang terakhir bro, metaforanya gampang. Bisnis aneh itu kayak sungai berarus deras yang kelihatannya kotor dan aneh. Kalau lu cuma lihat permukaannya, lu bakal jijik. Tapi kalau lu ngerti arus di bawahnya, lu bisa navigasi, bahkan manfaatin alirannya buat tujuan lu sendiri. Jangan takut, jangan skeptis berlebihan, tapi jangan juga lengah. Gunakan akal, gunakan pengamatan, dan lu bakal mulai lihat dunia ekonomi dari sisi yang gak pernah lu bayangin. Jadi sampai sini gua tuntasin cerita tentang bisnis aneh yang dibenci tapi tetap laku. Sekarang giliran lu. Amati sekitar lu, pikirin perilaku manusia, dan siap-siap untuk topik berikutnya. Karena dunia bisnis aneh ini gak akan berhenti bro. Selalu ada hal baru yang bisa bikin lu terkejut sekaligus belajar.